Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video aku kali ini aku mau share ke kalian gimana cara aku pertama kali bikin kromboloni yang lagi viral banget di sosial media, mau di Facebook, Instagram atau juga TikTok. Ini bener-bener lagi viral banget. Jadi aku juga ikut coba bikin karena udah penasaran, dan juga di daerah aku nggak ada yang jual kromboloni kayak gini. Oke, buat kalian yang juga pengen bikin sendiri di rumah dengan alat seadanya seperti aku, kalian bisa banget nonton video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku, Hai Kitchen. Oke, sekarang kita lanjut aja ke cara membuat. Yang pertama aku masukkan tepung terigu protein tinggi. Lalu aku tambahkan ragi, terus aku juga tambahkan bread improver. Lanjut aku masukkan gula pasir, lalu diaduk-aduk kayak gini. Tambahkan 1 butir telur. Untuk airnya, di sini aku tambahkan 160 ml air dan juga 20 ml susu cair yang udah dingin. Setelah itu, masukkan bertahap ke dalam mixer sambil dimixer dengan kecepatan rendah ya guys. Dimixer terus sampai adonannya menggumpal. Setelah itu tambahkan margarin dan juga garam. Lanjut dimixer lagi sampai kalis ya. Oke, kalau penampakan adonannya udah mengkilat kayak gini, sekarang bisa kita keluarkan dari mixer. Untuk adonan pastry kayak gini, nggak perlu sampai terlalu kalis elastis seperti adonan roti ya. Jadi seperti ini aja udah cukup banget. Oke, sekarang adonannya mau aku bulatkan kayak gini aja sampai benar-benar mulus ya. Setelah itu adonannya dimasukkan ke dalam plastik kayak gini dan disimpan di dalam freezer kurang lebih 1 jam. Dan ini dia penampakan adonan yang udah aku simpan 1 jam di freezer. Adonannya itu udah dingin. Jangan lupa taburi meja tempat kita menggilasnya ini pakai tepung sedikit demi sedikit supaya nanti adonannya itu nggak lengket. Oke, kalau udah sekarang digilas aja perlahan-lahan sampai benar-benar pipih. Pada tahap ini memang betul-betul perlu ekstra tenaga dan juga kesabaran supaya adonannya itu benar-benar pipih dan juga halus. Oke, kalau udah melebar kayak gini adonannya, sekarang aku tambahkan coarse fat. By the way, coarse fatnya ini juga udah aku pipihkan pakai plastik dan aku keraskan di kulkas. Lanjut aku masukkan ke dalam adonan dan dilipat kayak gini. Oke, kalau udah sekarang aku lanjut pipihkan lagi perlahan-lahan. Ini cukup keras ya, jadi bener-bener pakai ekstra tenaga. Ini karena aku nggak terlalu kuat, jadi setelah ini langsung aku lipat single. Jadi lipat single itu adonannya kita bagi 3 kayak gini, lalu dilipat dan direkat-rekatkan kayak gini guys. Setelah itu lanjut di rolling lagi sampai bener-bener rata lagi kayak tadi. Lanjut aku lipat single lagi. Lakukan proses ini pada saat adonannya masih dingin ya. Kalau udah adonannya itu nggak dingin lagi, kalian wajib banget masukkan ke dalam freezer lagi. Hal ini supaya margarin coarse fat yang ada di dalam adonannya itu nggak mudah meleleh. Dan kalau dirasa adonannya itu udah mulai lengket, jangan lupa taburi permukaannya pakai sedikit tepung ya. Enaknya emang bikin ini itu dalam ruangan ber-AC, tapi karena dapur aku itu nggak ada AC, jadi aku paksain aja bikin kayak gini sambil dibolak-balik masukin ke dalam freezer. Jadi pada saat adonannya masuk ke dalam freezer, kita bisa tetap istirahat ya. Ini aku lipat lagi yang ketiga, lipat single. Jadi sampai di sini tahapnya udah 3 kali lipat single. Sekarang lanjut aku pipihkan karena adonannya masih benar-benar dingin. Jujur aja semakin dilipat dia semakin berat buat ngegilasnya. Oke, di sini lipatan yang keempat, aku lipatnya lipat double. Jadi lipat double ini yaitu adonannya dibagi 4 dan dilipat kayak gini. Oke, karena ini adonannya udah mulai nggak dingin lagi, sekarang mau aku plastikin dan aku masukin lagi ke dalam freezer. Setelah 30 menit, aku keluarkan lagi adonannya dari freezer. Lanjut sekarang mau aku gilas-gilas lagi. Jangan lupa buat taburi sedikit tepung supaya nggak lengket ya. Dan di sini lipatan yang kelima aku pakai lipatan double lagi.
Dan ini udah lipatan yang terakhir, lanjut sekarang mau aku gilas sebelum dibentuk. Ini di gelasnya harus benar-benar rata dan juga lebar. Setelah digilas rata dan lebar, bagian ujungnya itu aku luruskan pakai roll. Setelah itu aku potong sesuai dengan bentuk kromboloni yang ingin kalian bikin. Setelah itu aku gulung aja adonan kromboloninya kayak gini. Oh ya, kalau kalian mau adonan kromboloninya itu lebih rapat, kalian bisa oles sedikit pakai air ya. Ini karena aku percobaan pertama, jadi aku kemarin kurang tahu. Jadi menurut aku, kalau misalnya mau lebih rapat, nggak ada rongga gitu, harus dioles pakai sedikit air gitu. Oke, untuk satu resep ini kita bisa menghasilkan 10 pieces kromboloni. Sebenarnya bikin kue yang satu ini itu gampang, cuma butuh banyak tenaga dan juga banyak waktu. Ini dia setelah aku masukkan ke dalam aluminium foil karena aku nggak punya loyang yang ukuran kromboloni. Dan bagian sisa dari pinggiran adonan tadi tetap aku masukkan ke dalam loyang kayak gini dan aku taburi pakai gula palem supaya rasanya lebih enak saat setelah kita panggang. Lanjut sekarang untuk adonan kromboloninya mau aku proofing dulu. Di sini aku tutup pakai plastik dan aku kasih pemberat kayak gini supaya adonannya itu nggak mengembang ke atas. Dan ini dia hasil kromboloni yang udah di proofing. Lanjut bagian atasnya mau aku oles pakai susu dan juga telur. Di tahap ini sebenarnya udah kelihatan lapisan-lapisannya, cuman kurang rapi aja, nggak kayak yang di bakery gitu. Tapi menurut aku karena ini pakai alat seadanya di rumah dan pakai metode yang manual, ini juga udah cukup baik untuk flaky dari pastry-nya. Dan ini dia penampakan kromboloni setelah dipanggang. By the way, pada saat dipanggang jangan lupa dikasih pemberat juga ya kayak tadi. Hasilnya lumayan oke, lumayan bagus. Gak lupa bagian dalamnya diisi pakai diplomat cream yang rasanya enak. Terus bagian atasnya dikasih coklat dan taburan coklat gitu supaya lebih cantik deh hasilnya. Oke guys, itu dia tadi video aku tentang cara aku bikin kromboloni untuk pertama kalinya. Semoga video ini memberikan gambaran untuk kalian. Apalagi kalian yang mau bikin kromboloni tapi nggak ada jual Danish Pastry, kalian bisa banget bikin manual kayak gini. Selain lebih murah dan ekonomis, hasilnya juga nggak kalah bagus. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku saranin buat subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng supaya aku tetap semangat buat upload video terbaru. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!